Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan tak menampik kekuatan militer Indonesia masih kalah dibandingkan negara-negara maju seperti China dan Amerika Serikat. Sebab, anggaran pertahanan Indonesia masih terbilang kecil. Salah satu faktor masih lemahnya pertahanan Indonesia, menurut Syarif, berasal dari tidak terpenuhinya kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF) yang dimiliki saat ini. Terus terang saja, dari sisi pertahanan kita jauh dari yang kita harapkan, tapi kita terus lakukan pembenahan. Kita harap minimum essential force itu bisa kita penuhi. Meskipun minimum essential force itu, hingga saat ini belum kita penuhi karena kecilnya anggaran pertahanan kita dibandingkan dengan PDB kita, ujar Syarif dalam webinar penguatan kelembagaan sistem keamanan laut Indonesia yang diadakan Indonesia Ocean Justice Initiative. Meski begitu, Syarif menyebut secara kualitas kekuatan militer Indonesia jelas paling diakui di kawasan Asia Tenggara. Namun, di balik kualitas itu, masih ada sejumlah perbaikan yang harus dilakukan. Khususnya terkait dengan keamanan wilayah laut. Sekalipun jumlah pertahanan sedikit, kita masih bersyukur menurut indeks militer di Asia Tenggara kita masih lebih baik. Sekali lagi, kalau kita bedah lagi soal kekuatan militer kita, secara kualitatif mungkin kita di atas, tapi secara kuantitatif masih ada hal yang harus kita kejar di sana, ucap Syarif. Kalau kita lihat Bakamla kekuatan armadanya itu sangat kecil sekali, sambungnya. Syarif juga menyambut baik rencana pemerintah untuk menempatkan Badan Keamanan Laut Bakamla sebagai kesatuan perintah, Unity of Command, di wilayah perairan. Peleburan fungsi penegakan hukum itu di Bakamla diharapkan dapat menjadi solusi yang baik untuk menindaklanjuti tumpang tindihnya kewenangan. Saya sangat setuju untuk meningkatkan Bakamla sebagai lembaga Unity of Command. Mudah-mudahan dalam usulan Undang-Undang Bakamla yang baru, kita akan pertegas dalam rancangan undang-undang itu. Mudah-mudahan bisa kita bahas tahun ini sehingga bisa menghasilkan undang-undang yang bisa memperkuat sistem keamanan laut Indonesia, jelas politikus Partai Demokrat itu. Saya setuju untuk memperkuat Bakamla dan institusi lain yang memiliki kewenangan serupa dapat kita lebur. Jika itu bisa dilakukan, saya harapkan untuk menjaga keamanan di wilayah laut bisa berjalan lebih maksimal, tutup dia. Tingkat kekuatan militer Indonesia berada di posisi 16 dunia pada tahun 2020. Hal itu berdasarkan Military Strength Ranking dari Global Firepower, dengan Power Index 0.2544, dengan ukuran 0.0000 sebagai angka sempurna. Dalam hal ini, kekuatan militer Indonesia tepat berada di bawah Iran, 14, dan Pakistan, 15. Sementara di bawah Indonesia, ada Arab Saudi, 17, dan Israel, 18. Secara global, Amerika Serikat masih jadi negara adidaya dalam dunia militer, disusul Rusia di peringkat kedua dan China di posisi ketiga. Melengkapi 10 besar, berturut-turut ada India, Jepang, Korea Selatan, Perancis, Inggris, Mesir dan Brasil. Khusus di kawasan Asia Tenggara, kekuatan militer Indonesia bukan kaleng-kaleng. Indonesia menempati peringkat 1. Bahkan Indonesia mengalahkan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara yaitu Singapura. Menduduki peringkat pertama membuat Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer yang patut diwaspadai di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tercatat memiliki 313 tank, 41 pesawat tempur, dan 31 kapal perang yang terdiri dari frigate dan korvete.